Hai guys, Assalamualaikum. Hujan turun deras malam itu, mengguyur sebuah desa kecil di kaki gunung yang dikelilingi oleh hutan bambu lebat. Di sanalah tinggal seorang perempuan bernama Burukiah, seorang janda tua yang hidup seorang diri di rumah panggung peninggalan suaminya. Rumah itu berada di pinggir desa, jauh dari tetangga lain, tepat di hadapan jalur setapak yang menuju ke kebun tua dan kuburan lama desa. Burukiah sudah terbiasa hidup sendiri, tapi sejak 3 malam terakhir, ia merasa ada yang mengawasinya guys. Awalnya hanya suara daun kering yang tergesek seperti langkah kaki di malam hari gitu. Lalu suara ketukan di jendela, padahal rumahnya bertingkat dan tidak ada siapapun yang bisa menjangkau jendela itu dengan mudah guys. Ia mencoba mengabaikan semua itu. Namun malam ini, hujan seolah membawa sesuatu yang lebih sekedar dingin. Tepat pukul 1 dini hari saat Burukiah hendak menuju kamar setelah menonton TV, ia melihat bayangan putih berdiri di depan pintu rumahnya. Bukan dari dalam, tapi dari balik kaca kecil di pintu. Terlihat jelas seorang pocong berdiri diam. Wajahnya menempel pada kaca, tak berkedip. Mata hitam legamnya tampak menatap lurus ke arah dalam rumah. Melihat hal itu, Burukiah terperanjat. Jantungnya hampir copot. Ia menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak, berharap itu hanya bayangan atau fatamorgana karena cahaya petir. Tapi saat ia mengintip lagi, pocong itu masih ada di sana, diam tidak bergerak. Yang membuat bulu kuduknya berdiri, tubuh pocong itu basah kuyup guys. Dan dari bawah kain kafannya mengalir air berwarna hitam seperti tanah basah yang becek gitu. Burukiah berusaha membaca doa, tapi saat mulutnya komat kamit, terdengar suara ketukan pintu. Perlahan teratur dari depan pintu guys. Ia mundur perlahan, tapi kemudian suara ketukan berubah. Kini suara kuku panjang yang menggores kayu. Burukiah mencoba menelepon anaknya yang di kota, namun sinyalnya hilang. Listrik pun tiba-tiba padam. Dalam kegelapan total, suara itu kini berubah menjadi gumaman lirih, terdengar seperti suara pria yang merintih guys. Suara itu membuat Burukiah teringat sesuatu. Dahulu sebelum rumah itu dibangun, tanah itu adalah milik seorang kakek bernama Pasenan, tukang kebun desa. Ia ditemukan meninggal mengenaskan setelah dituduh mencuri dari rumah warga. Tak ada yang mengakui jenazahnya guys, dan kabarnya ia dikubur sembarangan tanpa kain kafan yang layak di tanah kosong yang kini menjadi lokasi rumah Burukiah itu. Dan sekarang arwahnya menuntut. Suara hujan makin deras, pintu mulai bergetar hebat, seperti ada yang menghantam dari luar. Dalam kepanikan, Burukiah jatuh tersungkur. Ia hanya bisa merintih dan menangis, membaca doa dengan suara tercekat. Tiba-tiba semuanya menjadi hening. Pintu tak lagi diketuk, tak ada suara apapun. Bahkan hujan seolah berhenti. Dan di ambang pintu berdiri pocong itu guys, namun kini wajahnya tampak berbeda. Lebih dekat, lebih menyeramkan. Wajahnya menghitam, matanya merah membara, dan mulutnya sobek lebar seperti dipaksa tersenyum gitu. Ia berdiri menunggu, dan malam itu Burukiah tidak pernah terlihat lagi. Warga menemukannya keesokan harinya guys. Tubuhnya tergeletak di ruang tengah. Pintu rumah tertutup rapat dari dalam, dan anehnya tanah di depan rumah seperti baru saja digali, meninggalkan jejak lumpur hitam berbentuk bulat memanjang, seperti bulatan pocong yang menyeret dirinya sendiri. Sejak saat itu rumah panggung itu dibiarkan kosong, tak ada yang berani mendekat. Warga percaya bahwa siapapun yang melihat pocong itu di depan pintu berarti sudah dipilih untuk ikut ke tempat asalnya, yaitu kuburan yang terlupakan guys. Dan konon ceritanya, jika kalian mendengar ketukan lembut di pintu tengah malam, jangan sesekali kalian buka ya guys, karena bisa jadi ada pocong yang sedang menunggu kalian di luar guys.